Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wal bayyinati minal huda wal furqan alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, monggo sami kita manjataken syukur dumateng Allah Azza wa Jalla ingkang sampun maringi dumateng jenengan alhamdulillah nikmat ingkang ageng, nikmat ingkang paripurna sehingga kita saged nglampahi siam kanthi husnul tasawur dengan husnul ada. Fa insyaallah dengan puasa kita yang seperti tadi, moga-moga imanan wahtisaban dapat menjadikan barokah kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya akhir dari puasa kita itu tujuannya adalah ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Imron sudah memaparkan bahwa ternyata fitnah di sekeliling kita itu sangat luar biasa sekali. Jenengan dados napa kemawon, kita itu jadi apa saja, kita pasti akan dililit dan dilibas oleh fitnah. Dan fitnah itu akan merasuk ke pikiran kita, merasuk ke ruhani kita, dan akibatnya ya fisik atau jasad kita itu akan mengalami penyakit. Jadi jenengan emot kata-kata dari Ibnul Qayyim, arba'atun ya, arba'atum asya tumridul badan. Ada 4 hal yang membuat badan kita itu menjadi sakit ya. Yang pertama adalah kalamun kasir, kakean ngomong Bu ya. Kalamun kasir itu kakean ngomong. Mila saking menika wong Jawa niku nuwun sewu, biasane nek kakean ngomong itu nggih menika cangkem, nek mboten dicancang mboten saged mingkem nggih. Nggih. Karena itu kalau seseorang itu kemudian terlalu banyak ngomong, fudulul kalam, maka ternyata dia akan mengalami yang namanya aerofagia. Udara itu akan masuk di dalam lambungipun. Nah itu ternyata untuk mengeluarkannya, salah satunya hati itu harus sumarah, lega, lilo, ikhlas. Ternyata ada shortcut, cara singkat untuk ikhlas itu inggih menika menyesali apa-apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini dengan tujuan itu adalah akhirat. Karena ternyata orang yang cerdas, al-kayyis, itu bukan orang yang minum jamu tertentu, bukan ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang disebut dengan orang yang cerdas itu adalah orang ya yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk hidup sesudah mati. Ada yang namanya ittijahul akhirah, orientasi hidupnya hanya untuk akhirat. Tapi menurut survei itu ternyata kalau orang itu menyesal orientasinya akhirat, maka hormon endorfin atau hormon kebahagiaan itu akan muncul Bapak Ibu semuanya. Menurut survei itu ternyata ibu-ibu 1 tahunnya itu menangis sejumlah 47 kali. Kalau bapak-bapak menangisnya cuma 7 kali saja ya. Ternyata menangis yang benar ya itu akan membuat hormon endorfin kita ya itu akan keluar. Kemudian lewat air mata kita yang keluar, seluruh hormon stres itu akan dikeluarkan oleh tubuh. Mila saing menika jenengan kedah ngatai nangis loh gitu. Terutama bapak-bapak ya, karena bapak-bapak cuma pidu 1 tahun itu
Nek ibu-ibu wis gembengan 47 per tahun nggih. Karena itu kenapa orang yang termasuk 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah yauma la zilla ila zilluh, yang tidak ada lindungan selain lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu dam'an, yaitu seseorang yang dia itu berzikir, ingat jumateng Allah Subhanahu wa taala, ya, seraya mengenangkan dosa-dosanya, fafadat ainuhu dam'an, kemudian bercucurkanlah air matanya. Dan itu akan membuat orang jadi bahagia, bukan gembeng, Bu. Yeah. Karena itu Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah, ya, dari Bani Umayyah, beliau itu menghabiskan malam-malamnya itu dengan, ya, sholat, ya, sampai budaknya itu melihat, ya, di lantai, ya, tempat sholatnya itu menetes air mata. Loh, kira-kira pripun ya? Memerintah cuma 2 tahun, sampai zakat itu bingung dibagikan, Bu. Sampai rusa di hutan, binatang di hutan dibagai zakat. Nek pun kebangetan dong ya. Ya, cuma 2 tahun saja beliau memerintah. Kekuatan itu bagaimana? Kekuatan itulah yang membuat umat Islam saat itu, khalifah sebelumnya itu adalah pencinta kuliner. Pencinta kuliner. Ya, Khalifah Abdul Malik itu pencipta kuliner. Sehingga ketika dia suka kuliner atau masakan, rakyatnya semuanya senang masak. Nah ini ya. Akhirnya setelah kemudian zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau itu menjadi suka ibadah, maka umatnya menjadi suka ibadah. Karena itu kaifa yakunu yuwalla alaikum, ya, bagaimana pemimpinnya maka rakyatnya pasti akan nurut. Lah ini bahaya nih. Nek pemimpinnya suka ngeweten, ya, atau hoi gitu ya. Apalagi lagu-lagu yang beredar sekarang oplosan. Lah ini yes. Maka apalagi rapopo wis. Akhirnya rapopo kabeh ngene. Karena itu ketika manusia itu kemudian tidak ingat, terlalu banyak bicara, itu ternyata akan membuat tubuhnya itu menjadi sering kembung. Karena itu hal yang kemudian membuat hati itu menjadi mati, hati itu menjadi kebas, ya, tidak sensitif terhadap hidayah, itu karena fudulul kalam, kakean ngomong. Satu, kita kembung. Kedua, itu gampang salahnya. Ketiga, itu kemudian hati menjadi keras, qaswatul qulub. Kemudian yang terakhir, kita bergelimang dengan dosa. Berketurutan, Bu, kalau terlalu banyak ngomong. Milo saking menika, nek jenengan sumpek, jangan sekali-kali melihat tayangan TV yang hanya ngomong tok mawon. Niku jenengan saya jamin akan sumpek terus-menerus nanti. Karena fudulul kalam, ya, kalamun kasir, terlalu banyak ngomong. Kemudian yang merusak badan lagi, yaitu adalah naumu kathir. Ya. Nah, naum kasir itu nggih menika kakean. Nek wong Ponorogo mbatang, Bu, turu niku. Ya. Ya, karena anaumu sibhul maut, ya. Tidur itu menyerupai mati. Ya, tapi banyak orang, ya, yang itu suka tidur karena apa? Dicontohi dengan kebudayaan. Kebudayaan apa? Kan biasanya nek lagu itu leyeh-leyeh enak tenan toh. Coba jenengan saged ningali, ya, kalau orang itu kemudian terkenal dengan sesuatu dari lisannya, takdirnya itu sesuai itu, Bu. Nggih, kalau pernah nggih maos beritane Mbak Ayu Ting Ting nggih. Dia, ya, lagunya yang paling terkenal nggih menika Alamat. Akhirnya kira-kira takdire belum ngomong tentang ya, kayak Mbak Betaria Sonata juga begitu kan, ya, pulangkan saja saya mau mulai beneran. Karena apa? Ya, ana inda dhonni abdibi, Allah itu beserta dengan prasangkaan hamba. Karena itu kalau jenengan nanti terlalu banyak tidur, maka kita nanti juga akan menjadi males. Nggih, wonten arbaatun yamna'ur rizqa. Ada 4 hal yang bisa menghalangi, ya, yang menghalangi rezeki.
Salah satunya adalah naumu subhah, yaitu tidur setelah subuh. Nah, ini tidak boleh, Bu. Biasanya wong poso itu kalau yang paling enak tenan, ya, itu biasanya kalau dia itu tidur setelah subuh. Ya. Jadi kalau dia tidur setelah subuh itu enak tenan, tapi ternyata hormon kortisol kita itu akan turun. Kalau hormonnya turun, jenengan itu kira-kira nanti akan masuk angin atau penurunan saraf otonom aktivitasnya sampai 24 jam. Jadi jenengan lemes itu 24 jam. Lah kira-kira jenengan saged qiyamul lail ya 2 juz no mboten semalam nanti. Ya. Geliyeng terus Bu nanti ya. Apalagi kalau kemudian bukannya gaspol rempol ya. Habis digas, direm pisan, ya akhirnya langsung ya, akan terlalu banyak tidur tadi. Kemudian yang ketiga, aklal kasir, terlalu banyak mangan. Ya, terlalu banyak makan. Ya, Rasulullah sendiri sudah mengatur bahwa jumlah makan itu sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Loh Pak Dokter, tasih ngelih ya, masih lapar. Ternyata yang mengendalikan rasa lapar itu adalah hormon ya, kolesistokinin. Hormon itu akan membuat orang itu bisa mandek ketika sudah merasa kenyang. Tapi dikendalikan itu dengan pengendalian dari sistem limbik atau sistem emosi. Nah, sistem emosi itu kita latih ketika puasa. Karena hormon ini kalau tidak jalan, maka jenengan akan diberikan warning oleh Allah Subhanahu wa taala. Warning itu peringatan, Bu nggih. Peringatannya apa? Perut menjadi lebih gendut. Nah, ini bahaya ini ya. Karena itu kalau ya diameter perut itu lebih dari ya 110 laki-laki, kalau perempuan lebih dari 90 cm, maka biasanya akan sering terkena penyakit kencing manis dan darah tinggi. Nah, ini hati-hati nanti ya. Ya, jadi kalau perutnya itu maju perut ya. Nah, maju perut ya ini berbahaya sekali. Karena di situ ada ya semacam hormon ya yang membuat insulin kita itu menjadi tidak peka. Sehingga akhirnya terkena kencing manis tipe 2 tadi. Nah, ini berbahaya, Bu. Karena itu kenapa kita dilatih untuk berpuasa. Dengan puasa itulah nanti kita akan menjadi sehat. Meskipun di dalam hadis itu sumutasiku itu memang ya hadisnya dhaif ya Ustaz ya. Tapi untuk dicari hikmahnya, barokahnya itu boleh saja. Ya. Kemudian ya yang keempat itu adalah jima kasir. Jimaul kasir itu adalah terlalu banyak berhubungan seksual. Terlalu banyak berhubungan tadi itu ternyata ya boyoke tadi ya ceklek kabeh mungkin ya. Karena kalau orang itu terlalu banyak mengeluarkan ya tadi tenaganya, maka ya yang terjadi adalah ya tenaga itu akan menjadi hilang. Ya apalagi kemudian kalau kita tidak terlatih, maka tubuh kita itu akan keju semua tadi. Ya, akan menjadi linu semua dan itu akan menghalangi kita untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus bisa mengendalikan tadi keempatnya tadi. Karena apa? Itulah bekal kita untuk mencapai derajat ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenakalan remaja, kemudian adanya ya banyak yang terjerembab di dalam ya apa itu? Situs porno ya. Satu kali kita melihat gambar porno, film porno, 5 ya fungsi otak kita di lobus frontalis atau nawasi dan bahasa Arabnya itu akan mengalami kerusakan. Sehingga sekarang di Singapura itu ada tempat untuk pemulihan rehabilitasi kecanduan cyberseks. Jadi sudah sampai ke sana, Bu. Ya, kalau tadi Pak Imron menayangkan tuh main game 3 hari 3 malam ya, kemudian dia sampai ya meninggal, tapi kalau di Singapura sudah ada ya pusat rehabilitasi kecanduan cyberseks. Karena setiap ngeklik ya, itu kemudian advertisingnya, iklannya
itu ditawari ya anak-anak kita itu dengan tawaran gambaran cybersex. Sedangkan kalau menonton hanya 2-3 kali saja sudah kecanduan, melepaskannya sangat sulit sekali. Nah, ini merupakan tugas Bapak Ibu semuanya ya. Apalagi kalau kemudian ada gerakan LGBT, gerakan kesetaraan gender, ini berbahaya lagi. Karena orientasi seksual yang meluap ditampani peer group atau kelompok remaja sing ndak genah. Ya, karena sekarang ini ya orang asing itu berusaha untuk memasukkan yang namanya kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender itu ya nanti jenis kelaminnya bukan 2 tapi jadi 6. Ya, LGBT namanya ya. Lesbian, gay, ya biseksual, ya, dan kemudian transseksual. Ditambah lanang ambek wedok, jadi 6, Bu. Ini nanti di antara mereka bisa nikah antara satu dengan yang lain. Jadi meledaknya fitnah tadi itu akan bisa menimbulkan satu, banyak penyakit yang beredar di seluruh masyarakat. Yang kedua, ya akan terjadi fitnah yang luar biasa. Dan itu nanti akan membuat jenengan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam tadhar fi qaumin qad khatun hatta yu'lina biha illa fasa fihimul auja wa ta'ul ladzi lam madad fi aslabihim alladzina madau. Apabila sudah tampak kerusakan, fahisah, kekejian merajalela di mana-mana, hatta yu'linu biha, sampai dilakukan terang-terangan, maka Allah akan memunculkan penyakit dan wabah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nggih mboten. HIV itu sudah membunuh 600 juta sejak keluar loh, Bu, edisi pertama tahun 80-an. Sekarang ini kalau dihitung itu jumlah yang meninggal sudah hampir 600 juta. Kalau perang dunia pertama itu 40 juta, perang dunia kedua 60 juta, kalau HIV sudah 600 juta. Ini adalah ya ta'un wa aujaul lati lam takun madad fi aslafihim. Ini adalah penyakit yang sebelumnya tidak ada, tiba-tiba menjadi ada. Juga musim panas haji ini ada MERS dari coronavirus. Nah, edisi ini ya hanya bisa dilawan dengan apa? Kekuatan fisik. Karena bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang tindak haji, kalau bisa puasanya ini benar-benar imanan wahtisaban, itu modal kita untuk bisa menghadapi MERS ya. Dan jangan sekali-kali kemudian jenengan makan makanan yang tidak bergizi, karena di haji itu dicepai buah, dicepai daging, dicepai, malah milih ya sambal goreng ambek ya, sambal pecel nggawa mie pisan ya lemes, Bu, nggih. Repot ini ya. Sedangkan panitia haji muasasahnya wis nyopai makanan itu luar biasa, sing dipilih lho makanan saka omah malahan wis. Ya, keuangan makanan saka omah. Sedangkan itu makanan yang ya dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitas ketika ya dalam keadaan panas. Nanti ini sangat panas. Kalau hawa panas, MERS itu biasanya yang paling ganas. Ya, kalau dia yang paling ganas, ya kita harus menguatkan fisik kita. Dengan apa? Yaitu senantiasa menjaga fisik kita. Dan modal utamanya sebenarnya bulan Ramadan ini. Karena itu akan melipatkan ya yang namanya pertahanan kita itu beberapa kali lipat. Karena orang puasa itu ya daya tahannya akan menjadi meningkat. Dia puasa 3 hari saja, tubuhnya itu sudah mengalami leukositosis. Leukosit atau sel darah putihnya itu sudah beredar sangat banyak sekali untuk menahan kuman yang datang dari luar. Nah, terus kemudian sel darah putihnya dipakani sego pecel, lemes kabeh nanti ya. Ya. Sedangkan virusnya itu virus yang manganane unta ya. Ya, dimusuhin pecel ya aduh mungkin Bu ya. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus benar-benar kuat menghadapi fitnah. Ya. Dan fitnah ini supaya kemudian bisa ya kita tahan, itu adalah dengan ketakwaan. Idza waqa'atil fitnah fa'atfi'uha bitaqwa. Jadi kalau jenengan menghadapi fitnah ya untuk memadamkannya itu dengan ketakwaan. Ya kinten-kinten jenengan poso niku tujuannya la'alakum napa, Bu? Ya, la'alakum
tatakun, supaya kita jadi takwa, bukan kita menjadi iso bodohan nanti ya gugur kewajiban, ya meringkas waktu supaya kita cepet lebaran, bukan, tapi untuk mendapatkan derajat takwa. Kita nanti yang gesang niku pengennya urip hasanah ya di dunia dan akhirat, pengen baik di dunia maupun di akhirat, itu cuma satu ya yang dibutuhkan, yaitu ketakwaan. Kenapa kok ketakwaan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijadikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lah kira-kira jenengan butuhe teng donya ini napa? Ya, kan jalan keluar nggih. Pas pengen omah iso tuku omah kan ngoten nggih. Pas utange numpuk tiba-tiba enek sing nyaur nih kan ngoten. Namanya makhrajan, jalan keluar. Bingung anake golek sekolah, ditulungi oleh ya mbuh saking pundi ya, sehingga akhirnya kemudian anak kita bisa mendapatkan sekolah sesuai dengan takdirnya. Kan ngoten nggih. Itu adalah makhrajan. Dereng cekap wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kemudian akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Terus kemudian para sahabat bertanya, wa ma taqwa ya Rasulullah? Apa yang disebut dengan takwa ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian mendefinisikan tentang takwa ini. Wa ang ta'mala bi ta'atin ya ala nurin minallahi wa tarju sawaballah. Yang disebut dengan takwa itu adalah melaksanakan ketaatan ala nurin, berdasarkan kepada cahaya minallah, dari Allah, watarju, kemudian mengharapkan sawaballah, sawabe Gusti Allah. Sawab itu di bahasa ini tadi Bu ya. Sawab itu nggih menika hanya nggih mengharapkan nggih menika pahala saking Allah. Wa antatruk ya, kemudian meninggalkan bimaksiatin ala nurin minallah wa takhafu iqaballah, yaitu meninggalkan maksiat berdasarkan juga ilmu ala nurin, karena ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya Bu. Nek cah sekolah diplesetnya to Bu, ngilmu nurun ya, kira nurun kabeh. Nggak oleh nih. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Meninggalkan maksiat ala nurin minallah, berdasarkan ilmu dari Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Ya. Kemudian wa takhafu iqaballah, dan kita takut iqab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila sayang menika nek jenengan menjelang puasa, supaya kita sehat, kita bersihkan hati kita terlebih dahulu, karena itu adalah syarat daripada takwa tadi. Dan takwa itu syarat kita menghadapi fitnah. Fitnah kita ada dua, fitnah pilpres sama fitnah kejuaraan ya sepak bola tadi dunia ya. Kalau kemudian ya pilpres dengan segala keributan dan kegaduhannya, ya kita cuma berdoa saja supaya menjadi lancar pada tanggal 9 Juli tadi. Yang kedua, jangan sampai jenengan waktunya habis untuk melihat tontonan bola, sehingga sholatnya lupa, zikirnya lupa, istighfarnya lupa, ya segala macam sedekahnya lupa, ya bahkan sholatnya mbek ngelirik TV. Iki wis mau mulai urung ya, malah repot malah nggih. Ya, karena itu kita harus hati-hati ya. Gangguan kita sangat luar biasa, tapi mengke sawabnya ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala juga luar biasa. Karena itu jenengan emut nggih menika lagu Sluku-sluku bathok. Wis nggih. Ya, sluku-sluku bathok itu gusluk batnaka. Ya. Wong Jawa ora iso ngomong gusluk batnaka, malih sluku bathok. Gusluk itu adalah bersihkanlah. Batnaka itu batinmu. Ya. Bathoke ela-elo. Ya. Batnaka la ilaha illallah. Ya.
Olailo ini kata-kata dari kata la ilaha illallah. Jadi batin kita harus tersibghah, harus tercelup, ya, harus terpola, harus terpatren, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Barang siapa yang tetap ngugemi la ilaha illallah, mbok dosane seluas langit dan bumi diampuni oleh Gusti Allah, Bu. Man lakitani bi qurrabil ardil khotoya la yusrikuna bi syai'an lakituhu bi misliha maghfirah. Jadi kalau jenengan nanti ketemu kali Gusti Allah nggawa dosa sebesar, ya, donya kira-kira gedine sak pinten, Bu? Jenengan pernah ngubungi donya? Dosa jenengan andekan, ya, sebesar bumi sekalipun, tapi jenengan datang kepada Allah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dosa itu akan diganti dengan maghfirah, ampunan. Ya, cirinya apa? Ya, kita harus senantiasa batin kita diisi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wong Jawa itu la haula wala quwata iso dadi lolo-lobah. Nggih. Iso wolo-wolo kuwato kan nggih. Bismillah iso dadi semelah nggih. Tapi ngono kan rumiyin sewakti pol nggih. Lah karena kita bener-bener ya supaya ya orang itu bisa ya tertransfer ilmunya, maka kita harus benar-benar ya hati kita tersibghah, tercelup dengan kalimat tauhid. Sri Rama menyang Solo. Itu adalah sir yasluk. Sir yasluk itu tempuhlah yaitu ya itu sebutannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasluk, ya, tempuhlah jalannya Rasul. Di dalam kitab Naswaikul Ibad itu yang disebut dengan takwa itu adalah iktida'u bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaulan wa fi'lan, mengikuti jejak Rasulullah baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jadi sir yasluk, tempuhlah jalan tadi. Karena itu ya hati yang selamat itu hati yang tauhidnya jelas la ilaha illallah, kemudian amalannya juga jelas menempuh jalan sunnah. Ya wong Jawa kan pinter ya ternyata. Ya. Karena itu mak jendit lolo-lobah. Aduh, mak jendit ya. Ya mak jendit itu dari kata mungdobit, ya, lolo-lobah itu la haula wala quwata illa billah hayatan wa mautan. Ya, jadi mungdobit adalah menempuh jalan, teruslah berusaha sekuat tenaga. Dengan apa? Memperjuangkan kalimat ini hayatan wa mautan, ketika hidup maupun sudah mati. Ya, wong mati ora iso obah. Nah ini, ya, wong mati ora iso obah. Karena itu hayata wa mauta, hidup dan mati itu harus dipenuhi dengan muraqabah. Ya, muraqabah itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah itu wa nahnu a'rabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat ya dari kita daripada urat leher kita. Lebih dekat Allah itu. Jika jenengan uda'uni astajib lakum, nek jenengan berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sehat itu ternyata bukan saja sehat secara fisik, tapi juga harus sehat secara rohani. Jenengan sedih mawon, Bu, ya. Jenengan sedih mawon ya dihidroepiandrosteron. Oh, iki wangel ra manune. Gak iso diulangi meneh, Bu. Dihidroepiandrosteron itu namanya mental enhancer, yaitu adalah hormon penguat mental. Ini kalau jenengan sedih akhirnya turun hormon ini. Ternyata hormon ini berpeluang yang membuat orang itu kena rematik dini napa mboten niki. Mila saya menang jenengan kena penyakit keju ora mari-mari, nek sedih ya ora mari-mari tenan, Bu. Ya. Bukan karena lengone entek mboten niki nggih. Tapi karena hormon itu akan turun dikarenakan karena efek daripada kesedihan. Bagaimana cara mengembalikan lagi? Gampang. Memperbanyak nangis.
Ya, kenapa kok harus nangis? Ya, nangisnya harus disertai dengan dzikir. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu dam'an, yaitu orang yang kemudian ya berdiam sendirian, berkholwat, tahanud, ya topo, meditasi kan gitu ya, sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sendirian, nggak enek sing delok. Ya, kemudian bercucurkanlah air matanya, semua diadukan pada Allah Subhanahu wa taala, baru orang ini nanti akan bahagia. Ya, insyaallah sampun mantun nggih. Ini adalah gambaran supados kita saged sehat menghadapi ya wulan poso. Ya, mak jendite sampun mantun niki. Jadi kalau kanjenengan nanti ya melakukan ibadah puasa, ya kita harus benar-benar membersihkan hati kita dengan kalimat tauhid, kemudian menyusuri jalan yang sudah ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa ya kita berjuang di jalan Allah. Ya, maka hormon kebahagiaan kita pasti akan muncul dan kita akan mendapatkan takwa, dan takwa itulah yang akan bisa membantu kita menghadapi fitnah di dunia maupun di akhirat. Saya kira begitu, moga-moga ini bisa barokah fi dini wa dunya ba'dal akhirah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.